ilmu laduni itu ada tidak? Ya. Ilmu laduni beda dengan ilmu yang lain apanya? Istilah ilmu laduni ini memang sering kita dengar di kalangan para sufi. Nah, ilmu laduni ini adalah ma yahsulil 'abdi min ghairi wasitatin bal bi ilhamin min Allahi wa ta'rif minhu li 'abdihi. Jadi ilmu laduni ini adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kepada hambanya melalui ilham, ya, tidak melalui perantara yang lain. Secara teori ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dalam ini dalilnya adalah seperti Khidir itu diajarkan oleh Allah tentang ilmu yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Maka ilmu Khidir alaihi salam itu dianggap adalah sebagai salah satu daripada model ilmu laduni ini. Nah, kalau kita mengatakan betul ada, boleh jadi ada ilmu laduni melalui ilham, diilhamkan oleh Allah kepada hambanya, boleh saja terjadi dan ini memang diakui oleh para ulama. Tetapi bagaimana ilmu laduni itu didapatkan? Ya. Apakah dengan meninggalkan syariat, dengan meninggalkan solat, yang penting zikir supaya dapat ilmu laduni? Nah, wal ilmu laduni thamaratul ubudiyah wal mutaba'ah wasidqu ma'allah wal ikhlas lahu wa bazlul juhdi fi talaqil ilmi fi mishkatir rasul wa kamalil inqiyad lahu. Wa amma ilmun min i'radi 'anil kitab wa sunnah wa lam yuqayyad bihima fahuwa min ladun nafsi wal hawa wasyaitan. Nah, jadi ini kami ambil rujukannya daripada kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa ilmu laduni itu adalah hasil daripada seseorang yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah secara ikhlas, ya, dan mengambil langsung daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dan tunduk patuh kepada sunnah dan juga kepada perintah daripada Allah. Adapun ilmu, kata Ibnu Qayyim, adapun ilmu yang dihasilkan daripada menjauhkan diri daripada mengamalkan sunnah disuruh oleh Nabi, maka ilmu yang dihasilkan itu yang tidak mengikat diri dengan Quran dan sunnah, maka itu adalah ilmu daripada diri sendiri dan juga ilmu daripada hawa nafsu. Didapatkan juga, akan didapatkan ilmu, ya. Orang yang melepaskan diri daripada sunnah, mandi pucuk 7 hari 7 malam lah, kemudian puasa siang malam enggak ada berbuka, puasa juga tapi enggak ada buka-buka siang malam, ya, terus puasa terus. Sunnah suruh puasa, dia juga puasa, tapi beda. Kalau sunnah ada bukanya, ini enggak ada buka-bukanya. Akan dapat ilmu juga, tapi itu bukan ilmu Allah, bukan ilmu laduni. Kenapa? Karena ini keluar daripada sunnah, didapatkan ilmu, tapi ilmu dari hawa, daripada nafsu mereka sendiri, wa minasyaitan, dan ilmu daripada syaitan. Nah, kalau seandainya, ya, seseorang mendekatkan diri bertakwa kepada Allah dengan menjalankan sunnah Nabi sebagaimana Nabi jalankan, berpuasa, puasalah seperti puasa Nabi dan para sahabat, ya. Ya, kemudian berzikir seperti berzikirnya Nabi bersama dengan para sahabat dan para salafus soleh. Akan didapatkan ilmu, didapatkan. Nah, ilmu yang sesuai dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul itu ilmu laduni yang benar. Sedangkan yang jauh daripada perintah Allah dan Rasulnya, maka ilmu yang laduni yang salah, ilmu dari dalam jiwa sendiri. Karena orang mengatakan saya diajarkan oleh Allah, apa yang menjadi rumusan Anda betul ilmu Anda itu? Rumusannya melihat kepada ibadah Anda selama ini seperti apa, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Itu dia bedanya. Ilmu yang dia dapatkan itu dari syaitan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-ilmu laduni ar-rahmani, jadi ilmu laduni ada dua menurut Imam Ibnu Qayyim. Beliau bilang bahwa wal ilmu laduni ar-rahmani thamaratu hadhil muwafaqah wal mahabbah allati aujabaha taqarrub bin nawafil ba'dal faraid. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ilmu laduni rahmani, ilmu laduni yang berasal daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu adalah hasil daripada muwafaqah. Muwafaqah itu apa? Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, diperintahkan oleh Allah.
Kemudian juga hasil daripada cinta Allah kepada kita, ya. Yang ini adalah didapatkan ketika seseorang melakukan an-nawafil ba'dal faraid, memperbanyak melakukan amalan sunnah setelah mengamalkan yang wajib. Nah, ini titik poinnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga bilang langsung dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa sesungguhnya akan didapatkan ilmu itu dengan memperbanyak amalan sunnah setelah faraid, setelah faridah, bukan tinggalkan faridah. Nah, ajaran yang ditanyakan kepada kami ini, itu mereka meninggalkan faridah, tetapi sungguh-sungguh dengan sunnah, karena menganggap sunnah itulah yang menyampaikan pada cinta Allah. Ini penyelewengan sesuai dengan pengakuan daripada para ulama kita. Enggak begitu. Nah, kemudian al-laduni syaitani thamaratul i'rad anil wahyi wal hakim wal hukmu bil hawa wa minasyaitan. Nah, kemudian ilmu laduni syaitani, ada yang kedua, ilmu laduni syaitan. Itu apa? Itu hasil daripada menjauhkan diri daripada sunnah dan perintah Allah, tidak mengikat diri dengan amalan sunnah dan perintah Allah, dia mendapatkan ilmu juga, tapi ini ilmu syaitan. Makanya akan aneh, makanya ada di antara ritual mereka disebutkan di sini, itu adalah harus mandi khusus malam hari. Ada sumur khusus yang dianggap sumur suci. Nah, kalau sudah sumur khusus harus wajib mandi dari sumur ini, sumur itu, Nabi enggak mengajarkan. Berarti ilmu yang didapatkan daripada mandi sumur ini, sumur itu, yang harus mandi supaya dapat ilmu, udah ketahuan itu. Bukan ilmu laduni rahmani, tapi ilmu laduni syaitani. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti ini pemahaman yang menyimpang. Siapa yang mengatakan menyimpang? Ya bukan kami, rujukan kepada para alim ulama kita, ya. Kemudian mereka juga ketika menganggap bahwa yang wajib itu nomor 2, sunnah itu nomor 1, karena dianggap apa? Pemahaman salah terhadap pemahaman sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi daripada Imam Bukhari, hadis Qudsi, yaitu wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Ya. Allah mengatakan dalam hadis Qudsi begini, bahwa tidak ada sesuatu yang, nah ini juga dalil bagi mereka hadis yang sahih ini, bahwa tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai daripada yang wajib yang telah aku suruh pada mereka. Tidak ada amalan, ya, yang lebih disukai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Lalu kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Lalu selama hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, nawafil itu jamak nafilah, nafilah itu adalah yang sunnah setelah yang wajib, hatta uhibbuh, maka aku akan mencintainya. Nah, mereka mengambil sunnah hadis Nabi yang terakhir ini, selama hambaku terus menerus mengerjakan yang sunnah, maka aku akan mencintai mereka, mencintainya. Nah, ini dia, berarti yang sunnah yang buat cinta. Allah cinta kita kepada yang sunnah ini buat cinta Allah pada kita. Itu disabdakan Nabi, Allah katakan dalam hadis Qudsi ini, setelah Allah katakan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Yang wajiblah yang paling aku sukai, paling aku cintai daripada hambaku yang mereka ingin mendekatkan padaku dengan yang wajib. Lalu setelah yang wajib, kalau mereka terus menerus mengerjakan setelah wajib an-nawafil, baru aku akan mencintai mereka. Jadi cinta Allah didapatkan seorang hamba setelah melalui 2 tahap. Yang fardu dia laksanakan, setelah fardu mampu lagi yang wajib terus menerus, itu sampai pada cinta Allah. Mereka enggak lompat. Yang wajibnya solat wajib ditinggalkan, yang di masjid mereka enggak datang, solat Jumat mereka enggak datang, yang penting zikirnya itu jangan kurang. Terus begitu, ya. Karena apa? Itu cinta Allah itu ada pada zikir seperti itu. Pemahaman yang salah sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kata Imam Nawawi dalam hadis ini, fihi dalilun ana fi'lal faridah afdal min nawafil. Ini dalil hadis ini, hadis yang sahih, ada di dalam Arba'in Imam An-Nawawi hadis ini, kalau mau dilihat dicek, ya.
Kata Imam An-Nawawi, ini dalil menunjukkan bahwa faridah itu lebih baik daripada nawafil, daripada yang amalan-amalan sunnah yang bukan fardu. Fardu itu yang wajib. Ya. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa innahu la tutaqaddam an-nafilah 'ala al-faridah wa innama sumiyat nafilah nafilah idza qudiyatil faridah. Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ulama besar dari Mesir, kita tahu ya, bahwa sesungguhnya tidak boleh didahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Karena sesungguhnya dikatakan nafilah itu dengan sunnah karena memang dia dikerjakan setelah yang wajib. Bagi yang ingin mendekatkan diri pada Allah, mau dapat ilmu laduni dari Allah, selesaikan yang wajib-wajib dulu. Setelah itu baru amalan yang sunnah setelah itu. Ustaz, dari mana kami tahu itu wajib, itu sunnah? Kembali kepada, nah inilah dia perlu kepada ilmu. Ilmu yang mana? Bukan ilmu laduni, tapi ilmu syar'i dulu. Balik dulu belajar ilmu fikih. Belajar daripada para ulama yang telah mengajarkan mana nih ilmu, mana sunnah, mana yang wajib. Salat itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Puasa itu mana sunnah, mana wajib. Itu enggak ada dalam ilmu laduni. Tapi kembali dulu kepada ilmu yang biasa. Setelah itu, sudah itu semua mampu kita laksanakan, baru nanti ilmu laduni mau diharapkan, silakan. Kenapa tidak? Ada prosesnya. Jadi bukanlah dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari ilmu laduni, tidak. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari ilmu laduni, tidak. Boleh ada ilmu laduni, tapi prosedur terapkan. Wajib, sunnah, baru kemudian harapkan itu. Mudah-mudahan semua orang kita harapkan dapat ilmu laduni, tapi bukan dengan cara langsung dapat ijazah S2 atau S3, tapi SD dan SMP-nya belum lewat. Karena yang penting kan S3 kita. Orang S3 itu hebat kan? Atau yang SD hebat? SMP hebat? Enggak, SD SMP biasa aja. Yang hebatnya S3. Akhirnya SD enggak mau, langsung S3. Gimana tuh? Begitulah maksudnya. Jadi yang sudah S3 mengatakan bahwa S3 apa, SD apaan SD? Itu orang-orang kecil SD itu. Ya Pak, S3 yang hebat. Tapi S3 itu enggak mungkin kalau enggak SD dulu. Nah, beginilah. Ilmu syar'i dulu, selesaikan semuanya, nanti baru kemudian dapat ilmu laduni insyaallah. Dan enggak semua orang dapat lulus S3. Semua orang banyak lulus SD, betul. Tapi S3 enggak semua orang. Begitu juga ilmu laduni ini, saudaraku yang dimuliakan Allah.